Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai metode, media, dan sumber pembelajaran IPS. Adapun anggota dari kelompok kami yang terdiri dari saya, Nisa Apriliani, Tisha Anissa Yuliandini, dan Laila Nur Fauziah. Halo teman-teman, saya Tisha dengan NIM 1904947. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran IPS. Nah, dalam kegiatan pembelajaran pada dasarnya itu merupakan sebuah proses komunikasi, di mana pada proses komunikasinya itu ada guru yang bertindak sebagai komunikator, yaitu yang bertugas sebagai penyampai pesan pelajaran atau message kepada siswa atau anak sebagai penerima pesan atau komunikan. Nah, dalam proses komunikasi pembelajaran diperlukan adanya sebuah penyalur pesan atau media guna segala pesan pembelajaran yang disampaikan oleh guru atau komunikator ini dapat diterima dengan baik oleh komunikan atau oleh siswanya. Nah, sebenarnya apa sih media itu? Kata media berasal dari bahasa Latin yang juga merupakan bentuk jamak dari kata medium yang memiliki arti perantara. Menurut Santosa S. Hamijaya, media ini merupakan segala bentuk perantara yang dipakai seseorang untuk menyebarkan ide agar ide tersebut itu sampai pada penerimanya. Nah, sedangkan menurut Saipul Bahri, media ini merupakan sebuah alat bantu yang bisa berupa apa saja digunakan untuk menyalurkan pesan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, secara umumnya media itu diartikan sebagai alat perantara yang memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber pesan atau informasi atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan antara media dengan pesan dan metode di dalam proses pembelajaran menurut Robert Heinrich dan kawan-kawan nih yang digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini ada guru sebagai sumber pesan yang menyampaikan pesan pembelajaran melalui media pembelajaran dengan menggunakan teknik atau cara tertentu atau metode tertentu kepada penerima pesan pembelajaran atau siswa atau komunikan. Nah, selain pengertian media yang tadi, ada beberapa pengertian lain nih menurut para ahli mengenai media. Di antaranya yang pertama itu menurut Scrum tahun 1977 yang menjelaskan bahwa media itu merupakan teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Kemudian, menurut Bridge, media merupakan sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menurut National Education Association pada tahun 1969, di mana media itu merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Nah, ditinjau dari beberapa pengertian tersebut, maka media pembelajaran itu terdiri atas dua unsur penting nih. Dua unsur penting itu terdiri atas unsur pesan yang dibawanya atau software yang merupakan informasi atau bahan ajar dalam tema atau topik tertentu yang nantinya akan disajikan atau disampaikan kepada anak. Dan unsur yang kedua yaitu peralatan atau perangkat keras atau hardware, di mana unsur keras ini merupakan sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan informasi atau pesan tersebut. Nah, maka dari itu, sesuatu dapat dikatakan sebagai media pembelajaran apabila memenuhi kedua unsur tersebut, yakni unsur peralatan dan unsur pesan. Contoh ilustrasinya, misalkan sebuah pesawat televisi belum berfungsi sebagai media pembelajaran apabila tidak mengandung pesan-pesan yang akan dipelajari anak. Jadi,
pesawat televisi tersebut itu hanya merupakan hardware saja. Nah, apabila pesawat televisi mengandung program atau acara yang mengandung informasi atau pesan atau bahan ajar yang akan dipelajari oleh anak, ataupun bisa juga menggunakan pesawat televisinya sendiri itu sebagai alat peraga untuk memperkenalkan kepada anak mengenai berbagai komponen yang ada dalam pesawat televisi tersebut dan cara kerjanya. Maka baru televisi tersebut itu dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Media sering diidentikan dengan berbagai jenis peralatan atau sarana. Nah, di sini itu memang media dapat dikatakan sebagai sarana atau peralatan untuk menyajikan pesan. Akan tetapi, yang terpenting itu bukanlah peralatannya, melainkan pesan belajar yang dibawa oleh media tersebut atau oleh guru sebagai komunikatornya yang memanfaatkannya. Nah, maka dari itu dapat kita ambil kesimpulan mengenai apa sih pengertian dari media pembelajaran? Media pembelajaran itu merupakan peralatan pembawa pesan yang digunakan oleh sumber pesan atau guru untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi atau pesan pada penerima pesan atau siswa, di mana pesan yang disampaikan itu berisi pembelajaran dalam bentuk tema atau topik pembelajaran yang bertujuan agar terjadinya proses belajar pada anak. Di dalam pengajaran IPS, media ini merupakan suatu alat atau benda yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran IPS sehingga materi pelajaran itu dapat tersampaikan dan diterima oleh siswa secara utuh dan mendalam. Nah, terdapat sedikit perbedaan nih antara alat peraga dan alat pelajaran, di mana alat peraga ini merupakan alat atau benda yang digunakan untuk diragakan atau diperlihatkan di dalam kelas agar memperdalam makna materi pelajaran bagi siswa. Nah, misalnya seorang guru nih ingin menerangkan materi mengenai jenis tumbuhan berbiji tunggal. Nah, si guru itu membawa pohon padi atau pohon jagung. Nah, sedangkan kalau alat pelajaran itu merupakan suatu alat atau benda yang digunakan oleh guru agar lebih mudah mengajar dan siswa juga mudah untuk belajar. Misalkan guru akan menerangkan tentang cara membuat kue. Nah, guru itu membawa alat-alat masak dan bahan untuk membuat kue, termasuk juga papan tulis, kapur, dan penghapus. Baik itu alat pelajaran ataupun alat peraga, keduanya itu berfungsi sebagai media pembelajaran. Apa sih pentingnya media dalam proses belajar? Yang pertama, dalam proses belajar akan lebih berhasil apabila anak proaktif dalam proses pembelajaran. Mengapa? Sebab yang menjadi pusat kegiatan dalam pembelajaran itu kan bukan guru ya, melainkan siswanya. Jadi dalam hal ini itu berbagai fasilitas belajar itu sangat penting gitu kan untuk siswa, termasuk ya ini dia gitu, termasuk media pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh British Audiovisual Association itu menghasilkan temuan bahwa rata-rata jumlah informasi yang diperoleh seseorang melalui indera itu komposisinya sebagai berikut. 75% melalui indera penglihatan, 13% melalui indera pendengaran, 6% melalui indera sentuhan dan perabaan, dan 6% lagi melalui indera penciuman dan lidah. Yang ketiga, pengetahuan yang dapat diingat oleh seseorang itu bergantung pada indera apa yang mereka gunakan dalam memperoleh pengetahuannya. Nah, ada nilai-nilai pada media pembelajaran, diantaranya itu yang pertama, membuat konkret konsep-konsep yang abstrak.
Nah, maksudnya dari ini itu adalah jadi apabila merasa masih ada konsep nih yang bersifat abstrak atau sulit untuk dijelaskan gitu kepada siswa secara langsung. Nah, ini tuh bisa disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Kemudian yang kedua, menghadirkan objek-objek berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Nah, jadi kalau misalkan ada objek-objek yang terlalu besar atau membahayakan kepada siswa itu bisa disederhanakan melalui media. Jadi misalnya nih, guru ini pengen menjelaskan mengenai bom atom. Gak mungkin kan gurunya membawa bom atom ke dalam kelas gitu. Nah, jadi ini bisa diatasi atau bisa alternatifnya itu dengan media seperti media gambar atau media video gitu, dengan bantuan teknologi sekarang itu kan udah canggih gitu. Kemudian yang ketiga itu menampilkan objek yang terlalu besar atau terlalu kecil. Misalnya yang terlalu besar, guru ini ingin menyampaikan gambaran mengenai misalnya pesawat udara atau kapal laut gitu atau yang sebagainya gitu. Gak mungkin kan yang besar gitu kapal laut dibawa ke kelas gitu, atau juga menampilkan objek-objek yang terlalu kecil gitu, misalnya mengenai virus, bakteri atau hewan dan benda kecil yang lainnya gitu. Itu kan bisa sulit kan ya kalau misalkan diperlihatkan langsung bendanya ke dalam kelas. Nah, untuk mengatasinya itu guru bisa menggunakan media belajar bantuan gitu, baik menggunakan tadi video, gambar atau yang lainnya gitu. Kemudian yang keempat, memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat. Nah, guru itu kan sulit ya kalau menjelaskan gerakan lintasan yang terlalu cepat atau terlalu lambat gitu, misalnya kayak lintasan peluru gitu per detiknya gitu. Namun kan kalau misalkan menggunakan media gitu, misalnya dalam film itu kan bisa di slow motion gitu. Kalau yang cepat kayak gitu kayak peluru tuh bisa di slow motion gitu, jadi bisa kelihatan gitu, meskipun cepat bisa diperlambat gitu kayak gitu. Oke, kalau tadi itu ada nilai-nilai dalam media pembelajaran, selanjutnya ada nilai-nilai lain dari pemanfaatan dari media pembelajaran tersebut. Di antaranya, yang pertama itu memungkinkan anak berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, memungkinkan adanya keseragaman pengamatan atau persepsi belajar pada masing-masing anak. Kemudian yang ketiga itu membangkitkan motivasi belajar. Yang keempat, menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun disimpan menurut kebutuhan. Yang kelima, menyajikan pesan atau informasi secara serempak bagi seluruh anak. Yang keenam, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Dan yang terakhir, mengontrol arah dan kecepatan belajar anak. Ya, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, di sini saya Layla Nur Fauzia akan melanjutkan materi mengenai materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh teman saya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Hal ini mengandung arti bahwa media pembelajaran sebagai salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dengan salah satu komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Yang ketiga, media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan tujuan dan isi pembelajaran. Artinya, bahwa penggunaan media dalam pembelajaran harus melihat kepada tujuan atau kemampuan yang akan dikuasai anak dalam belajar. Yang keempat, media pembelajaran berfungsi mempercepat proses belajar. Hal ini mengandung arti bahwa dengan media pembelajaran, anak dapat menangkap tujuan dan bahan ajar lebih mudah dan lebih cepat.
Yang kelima, media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Pada umumnya, hasil belajar anak dengan menggunakan media pembelajaran lebih tahan lama, mengendap dalam pikiran, sehingga kualitas pembelajaran memiliki nilai yang tinggi. Dan yang keenam yaitu media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Oleh karena itu dapat mengurangi terjadinya verbalisme. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam media pengajaran IPS. Menurut Umar Hamalik, ada 4 klasifikasi media pengajaran, antara lain yang pertama, alat-alat visual yang dapat dilihat, misalnya film strip, transparansi, microprojection, gambar, ilustrasi, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada alat-alat yang bersifat auditif atau hanya dapat didengar, misalnya transkripsi elektris, radio, rekaman pada tape recorder, dan yang lainnya. Yang ketiga ada alat-alat yang dapat dilihat dan didengar, misalnya film, televisi, benda-benda 3 dimensi yang biasanya dipertunjukkan atau model, bak pasir, peta elektris, koleksi diorama, dan yang lainnya. Yang keempat ada dramatisasi, bermain peran, sosiodrama, sandiwara boneka, dan sebagainya. Di samping itu, media pengajaran juga dapat digolongkan atas kategori-kategori. Yang pertama, berdasarkan atas penggunaannya, media pengajaran terdiri dari media yang tidak diproyeksikan atau non-projected, terdiri dari papan tulis, gambar, peta, globe, foto, model, sketsa, diagram, dan grafik. Ada juga media yang diproyeksikan, terdiri dari slide, film strip, dan yang lainnya. Yang kedua, berdasarkan atas gerakannya, media pengajaran terdiri dari media yang tidak bergerak atau still, terdiri dari film strip, OHP, microprojektor. Dan yang selanjutnya ada media yang bergerak atau motion, terdiri dari film loop, TV, video tape, dan sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya. Ada visual media, media untuk dilihat seperti gambar, foto, bagan, skema, grafik, film, dan slide. Yang kedua ada audio media, yaitu media untuk didengarkan seperti radio, piringan hitam, dan tape recorder. Nah, ada juga gabungan A dan B, misalnya film bicara seperti TV, video tape. Ada juga poin media, misalnya barang-barang cetak, buku, surat kabar, majalah, buletin. Ada juga display media seperti papan tulis, papan buletin, dan papan panel. Ada juga pengalaman sebenarnya dan tiruan, misalnya praktikum, permainan, karya wisata, dan dramatisasi, dan juga simulasi. Untuk selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media pengajaran IPS. Yang pertama, media yang digunakan dalam pengajaran IPS harus dapat mencapai tujuan pelajaran secara efektif. Yang kedua, media yang digunakan dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis bagi siswa. Yang ketiga, media yang digunakan dapat melayani kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Yang keempat, media yang digunakan tidak karena alat itu biasa atau canggih, melainkan kebermaknaannya dalam proses pembelajaran. Yang kelima, media yang digunakan tidak benar-benar bisa dioperasikan oleh guru. Yang keenam, media yang digunakan hendaklah mudah untuk diperoleh dan murah harganya, setidaknya sesuai dengan kemampuan sekolah untuk mengadakannya. Untuk yang selanjutnya yaitu pengembangan media pengajaran IPS. Umumnya, guru pada saat mengajar menggunakan alat atau media pembelajaran yang sudah jadi buatan pabrik, materi alat-alat pelajaran. Walaupun demikian, seorang guru dituntut untuk dapat menyediakan dan menggunakan media pengajaran yang dibuat sendiri, bila alat yang tersedia tidak memadai. Nah, pembuatan dan modifikasi alat pelajaran hendaknya disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia dan biaya yang tidak terlalu tinggi dan dapat terjangkau oleh kemampuan guru dan siswa. Sekolah dapat memodifikasi alat-alat pelajaran. Nah, guru dapat mengubah ukuran atau memperbesar sebuah gambar peta dengan menggunakan pantograf. Proses pemetaan merupakan perubahan bentuk 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Untuk itu diperlukan sifat kehati-hatian agar tidak terjadi distorsi yang terlalu besar.
Dalam upaya pengembangan atau modifikasi media pengajaran IPS, di bawah ini akan dikemukakan bentuk benda asli dan benda modifikasi atau pengembangan media seperti dipaparkan dalam metrik berikut ini. Nah, teman-teman dapat melihat ya metrik di bawah ini ada bentuk asli dan modifikasi dalam pengembangan media pengajaran IPS. Nah, yang pertama di sini ada bentuk asli yaitu atlas atau peta dalam ukuran kecil. Nah, bentuk modifikasi atau pengembangannya di sini peta dalam bentuk atau ukuran yang agak besar atau luas. Yang kedua ada suasana atau situasi masyarakat yang ada di pasca. Di sini bentuk modifikasinya gambaran dalam ukuran yang agak besar ya, maket atau gambaran dalam ukuran yang agak besar. Yang ketiga di sini ada jenis-jenis atau macam-macam fauna dan flora yang ada di Indonesia. Itu yang bentuk aslinya. Nah, bentuk modifikasinya di sini pergi ke kebun binatang dan membuat gambar fauna dan flora yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang keempat, bentuk aslinya ada bola bumi atau bola dunia yang dibuat oleh pabrik dan lain-lain. Nah, di sini modifikasinya membuat globe dari bola plastik di bangku kelas dan digambari peta dunia ataupun yang lainnya. Nah, contoh dari media pengajaran baik dalam bentuk asli maupun dalam bentuk modifikasi atau pengembangan menuntut kreativitas guru dengan siswa untuk membuat dengan menggunakan bagi sekolah SD yang berbeda di daerah pedesaan sangat diperlukan modifikasi atau ragam bagan media pengajaran seperti tersebut karena kondisi dan fasilitas yang tersedia di sekolah sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan di kelas bagi semua siswa. Untuk itu sangat diperlukan upaya dari guru pengajar untuk menambah dan mengembangkan model pengajuan agar dapat melayani semua kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Saya Nisa Apriliani dengan NIM 1901914. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media pembelajaran IPS. Tidak semua media pengajaran IPS dapat dibawa ke dalam kelas untuk ditampilkan di depan siswa. Sekalipun tersedia media yang cukup dan memadai di sekolah, belum tentu semua guru mampu menggunakan atau mengoperasikannya di dalam kelas. Oleh karena itu, seorang guru dituntut untuk bisa dan mampu menggunakan media yang akan ditampilkan di dalam maupun di luar kelas. Secara harfiah, media mempunyai makna perantara atau pengantar. Pada konteks pembelajaran, media merupakan segala bentuk perantara yang berperan menyampaikan informasi dari guru kepada siswa. Sebagai pengantar informasi, media merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, kapan waktu yang tepat bagi media itu digunakan. Penggunaan media hendaknya didasari oleh kebutuhan siswa, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan materi pembelajaran, dan kesesuaian dengan metode pembelajaran yang akan digunakan. Keempat poin tersebut harus menjadi dasar pemilihan sebuah media pembelajaran, karena media akan berperan optimal sebagai pengantar informasi jika media tersebut merupakan media yang disenangi siswa, sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan materi yang akan disampaikan, dan sesuai dengan metode yang ditentukan oleh guru pengajar. Media yang baik dan canggih sekalipun, bila penggunaannya tidak tepat, maka tidak akan memberi makna yang maksimal dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagaimana cara penggunaan alat tersebut dalam proses pembelajaran. Setiap media atau alat memiliki cara dan langkah-langkah tersendiri dalam penggunaannya. Sebagus dan secanggih apapun media atau alat pembelajaran yang dipakai, apabila tidak bisa mengoperasikannya, maka media atau alat tersebut tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, seorang guru IPS dituntut untuk memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya, jenis-jenis penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, penggunaan media pengajaran audio. Ketika menggunakan media audio atau suara, maka guru harus pandai dalam menyampaikan materi, sehingga siswa dapat menangkap makna dari isi materi tersebut. Artinya, guru harus benar-benar memahami materi sehingga dapat menyampaikannya secara efektif dan efisien.
Dalam pembelajaran menggunakan media audio, usahakan durasi penyampaian materi tidak terlalu lama. Karena jika terlalu lama mendengarkan, siswa cenderung akan merasa bosan sehingga tidak akan memahami isi materi karena tidak tertarik lagi untuk memperhatikan. Hal ini bisa diatasi dengan melakukan sesi diskusi ataupun tanya jawab di tengah-tengah pembelajaran untuk membangkitkan semangat siswa kembali. Yang kedua, penggunaan media pengajaran visual. Sebagai contoh, media pengajaran visual yaitu menggunakan sebuah gambar peta pada saat mengajarkan pokok bahasan lingkungan Indonesia. Ketika masuk kelas dan guru langsung memampangkan gambar peta di depan kelas dan berdiri membacakan pengarahan penggunaan peta, maka siswa tidak akan memperhatikan sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan efektif. Sebaliknya, ketika masuk kelas, jangan dulu memampangkan gambar peta di depan kelas. Namun, guru memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang penggunaan peta dalam proses pembelajaran. Peta baru dipampangkan pada saat guru akan menjelaskan pelajaran dengan menggunakan alat bantu berupa gambar peta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketika menggunakan media pembelajaran berupa visual atau gambar juga memerlukan penjelasan terlebih dahulu dari seorang guru sebagai pendahuluan sehingga siswa dapat memahami dan mengerti. Yang ketiga, penggunaan media pengajaran audio-visual. Sebagai contoh yaitu video pembelajaran. Video pembelajaran merupakan salah satu media yang memiliki unsur audio atau suara dan visual gerak atau gambar bergerak. Sebagai media pembelajaran, video berperan sebagai pengantar informasi dari guru kepada siswa. Kemudahan untuk mengulang video atau replay dan cara menyajikan informasi secara terstruktur menjadikan video termasuk salah satu media yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami sebuah konsep. Ketika seorang guru menggunakan media video dalam proses pembelajaran, maka guru perlu mempersiapkan penunjang-penunjang yang dapat mempermudah penyampaian video pembelajaran, seperti yang pertama yaitu komputer. Komputer sangat penting dalam penyampaian materi dalam menggunakan media pembelajaran menggunakan video, karena dengan menggunakan komputer dapat memudahkan guru IPS dalam mencari, membuat, dan menampung video pembelajaran. Yang kedua, internet. Kita bisa mengeksplor video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan dengan sangat mudah apabila kita menyediakan internet yang memadai. Yang ketiga yaitu video pembelajaran. Karena media pengajaran yang digunakan dalam bentuk video, maka sudah jelas guru IPS harus sudah menyiapkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi sebelum masuk ke ruang kelas, sehingga waktu penyampaian tidak terbuang dengan percuma. Yang keempat yaitu proyektor. Proyektor digunakan supaya video yang ditampilkan di depan kelas dapat dilihat oleh semua siswa, sehingga siswa mampu memperhatikan. Yang kelima yaitu pengeras suara. Pengeras suara digunakan supaya semua murid dapat mendengar suara dalam video dengan jelas, sehingga memudahkan siswa dalam memahami isi materi. Dengan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran harus digunakan atau disampaikan pada saat yang tepat, baik dari segi materi yang akan disampaikan maupun kesesuaian dengan kebutuhan, sehingga guru dan siswa dapat memanfaatkan alat atau media tersebut secara utuh dan maksimal dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Media yang baik dan canggih sekalipun, bila penggunaannya tidak tepat, maka tidak akan memberi makna yang maksimal dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru IPS harus memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.